Halo, selamat datang kembali dan selamat bergabung kepada yang baru mengetahui channel ini. Ini adalah seri ketiga dari video tutorial tentang Camtasia Studio 2019. Dan pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan efek blur dan highlight yang biasa digunakan apabila contohnya kita menulis alamat email ataupun nomor telepon yang tidak mau diketahui pada layar kita, sehingga kita memberikan sensor pada teks ataupun alamat email tersebut. Ini juga bisa dibuat apabila kita contohnya membuat wawancara dengan seseorang, tetapi orang yang kita wawancari tersebut tidak mau diketahui identitasnya, sehingga wajahnya kita bisa berikan sensor berupa blur. Nah, mau tahu caranya seperti apa? Langsung saja kita menuju ke Camtasia 2019. Di sini seperti biasa saya sudah memberikan saya sudah menyiapkan satu contoh video dan satu contoh gambar. Langsung saja, video tersebut sudah saya masukkan ke bagian timeline ya. Ini saya contohkan untuk memasukkan alamat email. Kita masuk ke menu annotation, kemudian pilih yang ini ya, spesial, ada blur, pixelate, highlight, clickable dan sebagainya. Klik, kemudian di sini ada 5 menu ya, 1 2 3 4 5. Yang ini untuk blur, yang ini untuk spotlight, kemudian highlight, interactive spot, dan ini adalah pixelate. Kita akan coba satu persatu seperti apa. Nah, sebelumnya kita play dulu video ini seperti apa ya. Saya play. Ini adalah contoh bagaimana kita memasukkan alamat email, dan biasanya kita tidak mau diketahui email kita ketika membuat tutorial seperti ini. Maka dalam proses ini nanti kita akan berikan blur pada email tersebut. Oke, kita kembali ke saat kita menulis email ya. Di sini. Oke, kita play. Nah, kita sudah mau masuk ke menulis email itu. Kemudian kita masukkan menu blur ini. Kita tarik di bagian atas dari video yang akan diberikan blur itu, karena kalau dia di bagian bawah maka nanti yang nampak adalah videonya, bukan efek blurnya. Ketika kita sudah memasukkan ke timeline, maka di sini ada satu kotak dan sudah jelas ya, itu adalah efek blur yang kita masukkan tadi. Dan tentu saja kita bisa resize ukurannya sesuai yang kita perlukan. Contohnya ini dari titik ini kita bisa tarik ke atas, yang dari atas kita tarik ke bawah. Dan seandainya mau memperpanjang, kita juga bisa tarik ke samping kanan dan ke samping kiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita play, itu saat kita menulis email, email itu tidak kelihatan karena kita berikan efek blur pada bagian tertentu. Nah, ternyata ini belum cukup ya. Jadi kita lihat sampai mana penulisan email itu, sampai situ ya. Maka ini pun kita bisa perpanjang efek blurnya. Tarik saja ke kanan sampai proses penulisan email atau nomor telepon ataupun sensor pada wajah seseorang. Kita bisa lakukan ini dengan memberikan durasi sesuai dengan yang kita perlukan. Jadi kalau kita play lagi, nah ini sebenarnya sedang menulis email nih. Gitu. Nah, itu adalah hasilnya sebenarnya emailnya, tapi karena blurnya kita sampai sana saja, maka dia akhirnya nampak. Dan di setiap efek dari 5 yang ada di atas, blur maupun highlight itu, ketika kita aktifkan, di bagian pojok kanan ini ada yang menu slider untuk intensity-nya. Intensity ini digunakan adalah opacity seperti itu ya. Jadi kita bisa geser ke kiri bagaimana tahap itu sensornya itu memang sepenuhnya blur, ataupun kita bisa adjust sesuai dengan keperluan kita. Dan di bawahnya juga ada menu invert. Menu invert itu berarti nanti akan sebaliknya. Kalau ini kan cuma teks emailnya saja yang di blur, tapi kalau kita invert, nanti backgroundnya yang blur dan tulisan teksnya itu akan jelas. Kita coba klik invert. Nah, seperti itu. Jadi yang belakang blur dan yang tulisan emailnya justru malah nampak lebih jelas. Ini membuat background jadi
fokusnya kepada apa yang sedang kita tulis di situ. Tapi kita mau blur emailnya, maka kita buang centang invite tersebut. Gitu, sederhana. Oke. Selanjutnya di sini ada menu Spotlight. Spotlight ini fungsinya seperti apa? Kita coba. Kita masukkan menu Spotlight di sini. Nah, kalau di Spotlight ini adalah memberikan fokus. Hampir sama dengan blur yang kita invert, dimana tadi kalau blur kita invert yang backgroundnya itu menjadi kabur, dan yang emailnya justru menjadi lebih terang. Jadi kalau tidak mau menggunakan menu Spotlight ini, bisa menggunakan menu blur yang pertama tadi, tetapi kita gunakan invert di bagian intensity-nya. Sama saja. Jadi kalau kita coba play seperti ini, jadi ketika kita menulis email, dia nampak sedang menulis, tetapi dia kabur ya. Kemudian di sini akan nampak jelas, dan ketika Spotlight itu ketahuan backgroundnya akan akan menjadi kabur. Selanjutnya di sini ada menu Highlight. Kalau menu Highlight itu fungsinya hampir sama, tetapi dia mempunyai warna ya. Kita coba. Nah, seperti itu. Jadi mempunyai warna untuk bagian tertentu yang akan kita berikan highlight, dan warna ini tidak selalu kuning. Kita bisa menggantinya dengan memilih pada fill ini ya. Jadi contohnya kita ganti menjadi hijau, ya kita tinggal pilih geser aja kepada warna hijau, atau warna lain silakan menyesuaikan. Dan begitu juga di sini ada menu invert. Kalau menu invert kita klik, maka bagian belakangnya dia yang hijau, sementara yang ada pada bagian highlightnya itu akan tetap berwarna aslinya, tidak putih ya, tetapi warna asli dari gambar tersebut. Oke, kita buang invertnya, dan ini adalah fokusnya pada alamat email yang akan kita tulis. Oke, untuk selanjutnya kita masih ada satu menu. Saya akan skip satu menu yang interaktif hotspot ya. Kemudian kita masih ada satu menu blur lagi, yaitu pixelate, dimana ini biasanya mempunyai efek yang kotak-kotak apabila kita mau mensensor bagian tertentu dari gambar ataupun video. Jadi kita tarik saja, kita tarik dimana efek dari kotak-kotak itu akan terlihat. Jadi contohnya seperti ini, ketika kita mau mensensor muka seseorang ataupun objek ataupun gambar pada video kita letakkan di situ. Jadi kalau kita play, maka video itu akan tetap berjalan, tetapi ada semacam kotak yang disensor itu untuk mengaburkan bagian pada video atau gambar yang akan kita gunakan. Jadi itu sangat sederhana bagaimana kita membuat blur ataupun highlight effect yang diaplikasikan pada Camtasia Studio 2019. Ada berbagai cara. Tentu saja ini akan memberikan pilihan mana opsi yang terbaik akan kita gunakan pada video yang sedang kita edit tersebut. Ada beberapa pilihan dan silakan dicoba mana yang lebih sesuai. Baiklah, demikian video yang sangat singkat ini, mudah-mudahan dapat memberi gambaran dan manfaat. Tentu saja masih ada video lain yang akan saya sampaikan berikutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, memberikan like dan komentar Anda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.